Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anharani Putri Maulidina, ingin menjelaskan tentang Design Option for a Transportation Network, atau disebut juga model jaringan transportasi. Model jaringan transportasi mempengaruhi kinerja supply chain management. Jaringan transportasi yang dirancang dengan baik memungkinkan rantai pasok untuk mencapai tingkat respon yang diinginkan dengan biaya rendah. Ada 6 model jaringan transportasi. Yang pertama, pengiriman langsung. Yang kedua, pengiriman langsung dengan migran. Yang ketiga, pengiriman melalui distribution center atau DC dengan storage. Yang keempat, pengiriman melalui titik transit dengan cross-docking. Yang kelima, pengiriman melalui distribution center atau DC dengan migran. Yang keenam, Tailor Network. Yang pertama, pengiriman langsung. Apa itu pengiriman langsung atau direct shipping? Pembeli menyusun jaringan transportasi sehingga semua pengiriman datang langsung dari setiap supplier ke lokasi pembeli. Cocok diterapkan apabila ukuran retailnya besar. Keputusan dibuat oleh pembeli, pemasok, dan manajer supply chain management. Hanya perlu memutuskan jumlah yang akan dikirim, model transportasi, dan rute. Melibatkan pertukaran antar biaya, transportasi, dan persediaan. Yang kedua, ada pengiriman langsung dengan migran. Ada 2 macam, yaitu migran from multiple supplier, yang B, migran to multiple buyer location. Apa itu pengiriman langsung dengan migran? Migran rute di mana sebuah truk mengirimkan produk dari satu pemasok ke beberapa lokasi pembeli atau mengirimkan dari beberapa pemasok ke satu lokasi pembeli. Contoh, di Jepang, Toyota memiliki pabrik perakitan yang dekat satu sama lain. Ia menggunakan migran dari satu pemasok ke banyak pabrik. Di Amerika, Toyota menggunakan migran dari banyak pemasok ke pabrik perakitan. Yang ketiga, ada pengiriman melalui distribution center atau DC dengan storage. Apa itu distribution center? DC merupakan tambahan antara pemasok dan retail. Perannya sebagai tempat untuk menyimpan persediaan dan sebagai lokasi tempat transfer dilakukan. Pilihan ini, produk dikirim dari pemasok ke DC. Keberadaan DC dapat membantu mengurangi biaya supply chain ketika letak pemasok jauh dari retail. DC mendukung supply chain mencapai skala ekonomi dalam hal pengiriman dari pemasok ke DC atau inbound transportation, karena setiap pemasok dapat mengirimkan produknya dalam jumlah besar ke DC. Karena DC melayani lokasinya berdekatan, biaya pengiriman dari DC ke retail atau outbound transportation tidak terlalu besar. Contoh, Grainger memiliki supplier yang mengirimkan produk ke salah satu 9 DC, biasanya dalam jumlah besar, dengan masing-masing DC mengisi kembali toko di sekitarnya dengan jumlah yang lebih kecil yang mereka butuhkan. Yang keempat, ada pengiriman melalui titik transit dengan cross-docking. Cross-docking adalah tempat untuk memindahkan barang, bisa DC, dari truk secara sementara tanpa disimpan di gudang atau DC, sehingga tidak ada penyimpanan barang. Cross-docking tipikal pergudangan di mana produk dari berbagai macam supplier diterima. Gudang ini tidak memerlukan tempat yang luas. Manfaatnya, sedikit persediaan yang perlu dipegang, produk mengalir lebih cepat dalam rantai pasok, menghemat biaya penanganan karena produk tidak harus dipindahkan ke dalam dan keluar dari penyimpanan. Yang dilakukan di loading dock adalah proses menurunkan barang dari truk pemasok dan memuat kembali ke dalam truk pengiriman dengan tujuan mengurangi handling dan mempercepat proses pengiriman. Setiap truk masuk berisi produk dari pemasok untuk beberapa lokasi pembeli. Sedangkan setiap truk keluar berisi produk untuk satu lokasi pembeli dari beberapa pemasok. Contoh, sebuah perusahaan mempunyai 2 pabrik yang letaknya berjauhan, misalnya Pasuruan dan Surabaya.
Perusahaan tersebut ingin mengekspor produknya ke salah satu pabrik, tetapi barang-barang yang akan diekspor berasal dari dua pabrik yang digabungkan. Pengiriman dari Surabaya. Lalu barang dari Pasuruan akan dikirim ke Surabaya. Setelah sampai di Surabaya, maka barang dari pabrik Pasuruan akan dicek dan disatukan dengan barang pabrik dari Surabaya. Selanjutnya, barang-barang tersebut akan dimasukkan ke dalam kontainer tujuan ekspor. Yang kelima, ada pengiriman melalui distribution center dengan milk run. Model jaringan ini adalah lanjutan dari pengiriman langsung dengan milk run. Milk run dapat digunakan dari DC jika ukuran lot yang akan dikirim ke setiap lokasi pembeli kecil. Milk run mengurangi biaya transportasi keluar dengan mengkonsolidasikan pengiriman kecil. Jika model ini memakai cross-docking, maka membutuhkan tingkat koordinasi yang signifikan dan rute serta penjadwalan yang sesuai. Contoh, toko grosir online Peapod menggunakan milk runs dari DC ketika melakukan pengiriman kepada pelanggan untuk membantu mengurangi biaya transportasi untuk pengiriman kecil yang dikirim ke rumah-rumah. Yang keenam, ada Tailored Network. Apa itu Tailored Network? Tailored Network adalah kombinasi dari beberapa model jaringan transportasi. Jaringan ini berusaha untuk mengurangi biaya dan meningkatkan responsiveness dari supply chains. Apa tujuan Tailored Network? Tujuannya adalah untuk menggunakan opsi yang sesuai dalam setiap situasi. Produk dengan permintaan tinggi membutuhkan pengiriman langsung, sedangkan produk dengan permintaan rendah dapat dilakukan konsolidasi dari dan ke DC. Pemilihan jaringan harus sesuai dengan metode pengiriman untuk meminimalkan biaya transportasi dan biaya penyimpanan persediaan. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, pengiriman langsung. Kelebihannya, pertama, tidak ada gudang perantara. Yang kedua, koordinasi yang dibutuhkan cukup sederhana. Kekurangannya, persediaan yang besar karena lot size yang besar. Yang kedua, pengiriman langsung dengan milk run. Kelebihannya, yang pertama, biaya transportasi yang lebih rendah untuk lot kecil. Yang kedua, persediaan yang lebih rendah. Kekurangannya, koordinasi yang semakin kompleks. Yang ketiga, pengiriman melalui distribution center dengan storage. Kelebihannya, biaya inbound transportasi yang lebih rendah dengan adanya konsolidasi. Kekurangannya, yang pertama, meningkatkan biaya penyimpanan persediaan. Yang kedua, meningkatkan handling. Yang keempat, pengiriman melalui titik transit dengan cross-docking. Kelebihannya, persediaan sangat rendah. Yang kedua, biaya transportasi yang lebih rendah dengan adanya konsolidasi. Kekurangan, koordinasi yang semakin kompleks. Yang kelima, pengiriman melalui distribution center atau DC dengan milk run. Kelebihannya, biaya outbound transportasi yang low untuk lot yang kecil. Kekurangannya, koordinasi yang semakin kompleks. Yang keenam, Tailored Network. Kelebihannya, pilihan yang tepat untuk produk dan toko secara individual. Kekurangannya, kompleksitas untuk koordinasi semakin tinggi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.